Batur aksi. Kalau saya bilang batur aksi jawabannya ruhai. Siap? Batur aksi. Sip, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal kauna biqudratillah wa ja'ala likulli makhluqin ajalan wa nihayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dewan juri yang saya ta'zimi, batur aksi. Fisikawan Belgia bernama Jos Lemaitre mengusulkan teori bahwa alam semesta ini awalnya satu titik yang padat dan panas, kemudian meledak dan mengembang. Ini dinamakan dengan teori Big Bang. Seperti ibaratnya balon ini, dan titik-titiknya merupakan galaksi yang tersebar. Padahal isyarat ilmiah ini telah dijelaskan dalam Al-Quran jauh sebelum teleskop modern ditemukan. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Al-ayah. Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim menjelaskan, kanal jami'u muttasilan ba'duhu bi ba'din mutalasiqan. Fafasallallahu bainas sama'i wal ardi faja'alas sama'a sama'a wal ardu ardu. Maksudnya seluruhnya dahulu adalah satu kesatuan yang padu dan melekat. Lalu Allah memisahkan antara langit dan bumi sehingga dijadikannya langit sebagai langit dan bumi sebagai bumi. Ini adalah kekuasaan penciptaan, bukan sebuah kebetulan. Jika ada awal, maka logis kita asumsikan adanya akhir. Betul Ustadz Wijayanto? Maka fisikawan memprediksi bahwa alam semesta ini akan menyusut kembali. Dinamakan dengan Big Crunch. Isyarat ilmiah ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Surah Al-Anbiya ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh al-ayah. Sebagaimana kami memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Batur aksi. Alam semesta yang sebesar ini saja ada masa habisnya. Bintang-bintang di langit ada umurnya. Apalagi kita sebagai manusia. Maka ini adalah peringatan bagi kita bahwa dunia hanya tempat singgah sementara. Jangan jadikan dunia tujuan utama, tapi jadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Yang pertama, menggunakan waktu di dunia dengan sebaik-baiknya. Dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, karya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah menekankan perlunya menghargai waktu untuk belajar dan beribadah. Para ulama dulu sudah mencontohkan kepada kita bagaimana membagi waktu untuk belajar, beribadah dan berkhidmah. Jangan jauh-jauh, kita contoh saja guru-guru di hadapan kita ini. Membagi waktu untuk keluarga juga berkhidmah untuk ummah. Setuju? Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ayat ini menjelaskan bahwa rugi bagi seseorang kecuali orang yang menggunakan waktunya untuk beriman dan beramal soleh. Maka sesibuk apapun kita, jadikan waktu sebagai ladang utama. Yang kedua, menjadikan diri sebagai seorang pengembara atau musafir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW memegang pundakku lalu berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Hadis riwayat Bukhari.
Lamun cek orang Sunda teh, jadikan kehidupan di alam dunia kaya-kaya keur ngumbara. Leres mama? Maka dari itu gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya karena dunia sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.